Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurabia Aladawiyah dengan NIM akhiran 043. Di kesempatan kali ini saya akan membedah salah satu soal tentang analisis korelasi. Nah, sebelum memasuki soal, di sini teman-teman harus mengetahui apa sih analisis korelasi itu. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel yang bersifat kuantitatif, di mana dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Nah, jika arahnya sama disebut dengan korelasi positif. Sedangkan jika arahnya berlawanan disebut dengan korelasi negatif. Nah, di dalam analisis korelasi ini terdapat tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi, di mana di sini ada nilai korelasi sampel atau R dan interpretasinya. Jika nilai korelasinya 0,00 sampai dengan 0,09 maka hubungan korelasinya diabaikan. Jika nilai korelasinya 0,10 sampai 0,29 maka hubungan korelasi rendah. Jika nilai korelasinya 0,30 sampai 0,49 maka hubungan korelasi moderat. Jika nilai korelasinya 0,50 sampai 0,70, maka hubungan korelasinya sedang. Nah, sedangkan nilai korelasinya di atas 0,70 atau sampai dengan 1 atau mendekati 1, maka hubungan korelasinya sangat kuat. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumus tentang menentukan analisis korelasi, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan hasil akar N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini saya sudah ada satu soal atau data yang sudah tertera di tabel. Nah, untuk menentukan atau menyelesaikan soal ini, teman-teman sekalian memerlukan tabel pembantu. Karena di sini dalam rumusnya itu yang dicantumkan adalah sigma atau jumlah dari tiap-tiap kolom. Nah, untuk tabel pembantunya di sini bisa ditambahkan 3 tabel, yaitu ada tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan tabel XY. Nah, di sini untuk tabel X kuadrat sendiri adalah nilai dari nilai X dikuadratkan. Misal yaitu di sini ada nilai 8. Maka nilai hasil dari nilai 8 dikuadratkan adalah 64. Untuk selanjutnya sama halnya caranya. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu Y kuadrat, sama halnya caranya dengan mencari nilai X kuadrat, yaitu nilai Y dikuadratkan. Seperti 35 dikuadratkan hasilnya 1225. Sama halnya nilai-nilai berikutnya caranya sama. Nah, untuk tabel berikutnya adalah tabel XY. Ini didapat dari nilai X dikali dengan nilai Y. Seperti nilai 8 dikali dengan nilai 35. Selanjutnya adalah menjumlahkan nilai dari tiap-tiap kolom ini. Karena dalam rumus yang dimasukkan adalah sigma. Sigma adalah jumlah dari keseluruhan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jumlah dari tiap-tiap kolom, di mana
hasil dari sigma X adalah 73. Hasil dari sigma Y adalah 321. Dan hasil dari sigma X kuadrat adalah 713. Hasil dari sigma Y kuadrat adalah 14.111. Dan hasil dari sigma XY adalah 3.143. Nah, setelah teman-teman semuanya mengetahui hasil dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY, teman-teman akan lebih mudah dalam memasukkan nilai ke dalam rumus atau penyelesaiannya. Nah, saya ulang kembali untuk rumusnya, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkan. Nah, untuk N ini, N sendiri adalah jumlah banyak data dalam tabel. Di mana dalam tabel tersebut, ini terdapat 8 banyaknya. Jadi, nilai N-nya adalah 8. Dimasukkan nilai 8 dan dikali dengan sigma XY. Hasil dari sigma XY adalah 3.143. Nah, setelah itu dikurangi dengan sigma X, yaitu 73, dikali dengan sigma Y, 321. Dibagi akar dari N adalah 8, dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu 713, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, yaitu 73 dikuadratkan. Dikali dengan N lagi, yaitu 8, dikali dengan sigma XY kuadrat, yaitu 14.111, dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan, yaitu 321 dikuadratkan. Nah, ini 25.136 adalah hasil dari 8 dikalikan dengan 3.143. Yang ini 23.433 adalah hasil dari 73 dikali dengan 321. Selanjutnya, nilai 375 adalah hasil dari 8 dikali dengan 713 dikurangi dengan 73 dikuadratkan. Untuk 9.874 adalah hasil dari 8 dikali dengan 14.111 dikurangi dengan 321 dikuadratkan. Nah, dari hasil ini diperoleh nilai 1.703 dibagi dengan 1921,6. Setelah itu dibagi mendapatkan hasil 0,8862. Nah, 0,8862 sendiri itu mendekati angka 1, berarti korelasinya mendekati positif atau mendekati angka 1. Maka hasil ini disebut dengan hubungan korelasi sangat kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.